Selamat malam JM Team, tetap dengan semangat membara Garuda di dada dan tentunya kita tidak akan pernah berhenti mendukung tim sepak bola kita yang begitu kita cintai, pasukan Garuda, walaupun perjalanan panjang yang dimulai pada 12 Oktober 2023 di round pertama playoffs juga menghadapi Brunei 2 leg, kemudian menuju ke round kedua dan akhirnya kita sampai ke round keempat, di mana ini satu momen yang begitu istimewa. Belum pernah kita mencapai satu situasi di mana ada dua laga yang begitu penting dalam sejarah sepak bola Indonesia dengan berpotensi kita mendapatkan golden ticket ke World Cup 2026 yang berlangsung di USA, Kanada dan juga Meksiko. Tapi mimpi itu harus tertunda dahulu dengan results yang terjadi di Saudi Arabia dalam dua laga di grup B, di mana di situasi playoffs pasukan Garuda keluar dengan outcome tidak sempurna, meraih dua kekalahan atas Saudi Arabia 3-2 dan menghadapi Irak dengan kekalahan tipis 1-0. Dan kalau kata CEO kita Valentino Simanjuntak, ini tentunya bukan mencari siapa yang salah, tapi siapa yang mengaku salah. Ini akan coba kita telaah lebih detail di malam ini. Di sebelah gue ada Sabto Haryo dan juga tentunya ada Christian Carrasco. Ini tamu istimewa kita malam ini yang juga tentunya punya point of view yang akan kita telaah, dan tentunya CEO kita Valentino Simanjuntak yang tadi akan lebih menebalkan apa yang mungkin dia maksud dengan statement tadi. Dan langsung kita mungkin akan menuju ke situasi di mana sangat tidak menguntungkan. Masih banyak yang bersedih dengan results di beberapa malam yang lalu, dengan pertandingan yang sebenarnya di laga kedua ada perbaikan yang cukup terlihat dari penampilan pasukan Garuda, dan juga line up yang dipilih kali ini mungkin lebih terukur dan para pemain yang memang sudah punya experience yang cukup panjang. Bahkan Rizky Ridho bersama dengan tim ini dari awal dan sudah mempertunjukkan lagi kualitas kemampuan yang begitu luar biasa. Dan mungkin kita akan coba track back perjuangan yang sudah dilakukan oleh pasukan Garuda. Dan Valen, dengan perjuangan kita yang begitu panjang, dengan pelatih yang berbeda pula dalam kesempatan kali ini, karena di tengah jalan ada pergantian, kemudian dengan outcome-nya dua laga yang terpenting di sepak bola Indonesia, dengan pertandingan pertama menghadapi Saudi Arabia, kita punya harapan, kita punya mimpi yang begitu luar biasa ini untuk berlaga di World Cup, tapi outcome-nya kekalahan dari Saudi, kemudian diikuti dengan kekalahan dari Irak dengan cara yang berbeda tapi sama menyakitkan. Dan dari itu semua banyak cerita di samping tentunya result yang jelas bahwa dua kekalahan akan membuat kita tersingkir. Ya, yang pertama adalah bahwa saya meyakini kalau ganti pelatih di tengah situasi yang sebenarnya lagi on progress, itu berarti harusnya target jangka pendeknya adalah lebih baik dari yang sebelumnya. Berarti kan targetnya adalah meloloskan ke Piala Dunia dengan lebih meyakinkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita melihat dan mengulang dari awal yang tadi dikatakan oleh Dian sampai dengan sekarang, memang betul kita baru pertama kali ada di sejauh ini. Tapi di Wikipedia yang ada hanya yang lolos. Yang hampir lolos tidak ada masuk ke Wikipedia. Jadi ini udah gagal. Saya nggak berani menyampaikan ini sebelum-sebelumnya karena siapa tahu saya yang salah. Bahwa keraguan saya terhadap pergantian itu siapa tahu ternyata berbuah manis. Sehingga di saat ini saya nggak bicara seperti ini. Tapi karena ternyata sudah langsung kita tidak bahkan masuk peringkat 2 terbaik, berarti kan sudah gagal. Dan wacana bahwa ini akan menjadi target di 2030, saya pikir ini jangan dialihkan ke sana dulu gitu loh. Pertanggungjawabkan dulu kegagalan yang sekarang. Murni apakah ada yang salah terhadap keputusan atau memang apa gitu loh. Kita perlu terbuka mengenai hal ini. Dan kalau kita harus menunggu lagi Adiani, orang bola itu patokan umurnya tuh dari Piala Dunia atau Piala Eropa. Jadi udah seneng banget kita udah hampir lolos. Karena kalau 4 tahun lagi berarti gue udah mau 50. Mas Haryo nambah lagi umurnya. Carrasco nambah lagi umurnya. Lu nambah lagi umurnya. Nggak jadi lagi. Nunggu di Arab 2034. Anakku udah nikah tuh. Masalahnya hampir banget yang sekarang gitu. Jadi mungkin gue menyampaikannya sambil seringan itu, tapi kekecewaannya tuh terlalu dalam buat gue. Sabto, ini kan momen yang mungkin ya boleh katakan sliding door moment ya, dimana ada satu situasi yang luar biasa, misalnya di tangan pelatih sebelumnya Sinteyong, situasi yang hampir sama juga, dimana kala itu mungkin menghadapi China dalam situasi laga away.
benar-benar di luar ekspektasi dengan gaya bermain yang mendominasi dengan menciptakan banyak tekanan. Sama dong kalau kita melihat ke laga kemarin dengan Saudi Arabia misalnya, bahkan dengan Irak juga sama gitu kan. Tapi sliding door momentnya adalah ketika kita gagal memanfaatkan peluang, maka outcome dari pertandingan berbeda. Outcome masa depannya pun berpengaruh dengan kita nggak lolos ke World Cup dan juga bahkan gagal ke round kelima. Dan dari situasi-situasi ini datang misalnya pergantian di tengah jalan dengan Kluivert. Harapannya tentunya harus ada perbaikan. Tadi Valen sudah menyentuh bagaimana kalau pelatih baru datang, dia punya kesempatan untuk memperbaiki situasi yang misalnya terjadi di China dengan tidak ada kemenangan yang diraih. Kemarin datang situasi itu untuk Kluivert, tapi outcome-nya sama. Juga tidak ada kemenangan yang bisa diraih dengan cara bermain yang penuh dengan dominasi, dengan kendali, tapi tidak ada outcome. Misalnya ketika unggul 1-0, sebagai pelatih yang mungkin levelnya lebih elit misalnya dari pelatih sebelumnya, harusnya dia punya beberapa solusi, beberapa tactical approach yang berbeda untuk mempertahankan agar tidak kebobolan terlalu cepat untuk gol balasan. Iya. Sebetulnya nih startnya kan puitis banget ya. Tanggal 12 Oktober kita pertama kali ketemu Brunei. Lalu 12 Oktober lagi kita punya momentum untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi start dan juga finishnya tuh indah banget di tanggal yang sama gitu ya. Tapi ya akhirnya menjadi sebuah kegagalan. Mungkin pandangan gue sama dengan Valen ya. Sejak awal kan kita selalu berada dalam koridor di mana kita mempercayai atau paling enggak kita telan dulu apa yang dikatakan oleh federasi ketika memecat Sintayong. Pelatih yang baru punya kemampuan lebih besar untuk meloloskan kita ke Piala Dunia. Itu kan dikatakan saat pergantian Sintayong. Lalu ada koreksi lagi tuh, dibilangnya targetnya 2030. Ngapain perlu ganti pelatih? Kan kita akhirnya berpikiran seperti itu kan. Kalau memang pelatih ini punya kemampuan untuk meloloskan, ya sudah stick dengan statement awal. Seperti itu. Dan kalau sekarang kejadiannya gagal, ya menurut gue pribadi itu sebuah kegagalan. Karena aim awal lo adalah mengganti pelatih supaya peluang kita ke Piala Dunia lebih besar. Padahal, ya gue juga melihat apa yang telah dibangun oleh STY, 6 pertandingan 6 poin itu kan menjadi ramai juga tuh. 6 pertandingan 6 poin, sementara yang satunya dalam 3 pertandingan sudah bisa dapatkan 6 poin juga. Tapi kan gua pribadi merasa kalau Sintayong yang megang 2 laga home di sini lawan Brunei dan juga China, gue yakin menang juga gitu loh. Walaupun kita misalnya Bahrain dan China, itu kan emang targetnya kita menangnya di home gitu kan. Dan apakah kita akan kebantai waktu di Australia? Kalau Jepang ya sudah lah ya, udah jauh gitu sama Australia. Siapa tahu kita bisa mencuri skor imbang, akhirnya kita bisa lolos langsung juga kan? Nggak tahu juga kan. Ada beberapa perhitungan yang akhirnya menjadi what if terus gitu kan. Apakah ketika Kluivert datang dari awal, apakah dia bisa mendapatkan 6 poin juga di awal? Gua ragu juga gitu kan. Jadi kan ya harusnya kita tetap melihat pelatih sebelumnya memberikan 6 poin, harus kita catat. Yang kedua mendapatkan 6 poin ya juga harus kita catat juga gitu. Cuman ya gue melihat ketika tadi Adi bicara tentang sliding doors, kalau Sintayong dihajar habis-habisan ketika dia mengatakan atau dia menurunkan formasi seperti itu di China, itu kan juga terjadi pada Patrick Kluivert ketika laga melawan Arab Saudi. Kita bertanya-tanya, tapi kan gue selalu bilang, gue nggak pernah mau masuk ke keputusan pelatih dalam starting 11-nya. Itu murni menjadi otoritas tunggal lah dari pelatih. Dia tahu gimana physically, gimana mentally pemain siap untuk sebuah pertandingan. Tapi ketika sistem lo nggak jalan, kan gue selalu bilang, lo bisa repair itu nggak di babak keduanya? Sintayong coba melakukan itu ketika di China. Triple change langsung dia lakukan dengan individu-individu yang memang tidak works di pertandingan itu. Shane diganti, Witan diganti, Mesilgers diganti. Itu kan 3 pemain yang terekspos di babak pertamanya. Babak keduanya coba direparasi, tapi kita sudah tertinggal 2 gol sehingga hanya dapat 1 gol. Lawan Arab Saudi, kita identify juga kan masalah-masalahnya apa gitu kan. Bek kanannya terekspos, depan kiri nggak jalan, tengah menumpuk 2 gelandang bertahannya, sehingga kalau lo ada pergantian, kalau lo emang punya kemampuan untuk bisa mereparasi sebuah situasi, ya lo address itu dong. Kita aja bisa ngelihat masa pelatih yang katanya terbaik di selama yang kita miliki kok nggak bisa melihat itu yang menjadi isu gitu. Pergantiannya akhirnya nggak berjalan dan terlambat ketika masuk Ole, ketika masuk Haye, itu kan kelihatan kita beda banget gaya bermainnya di babak kedua lawan Arab Saudi. Kenapa nggak dilakukan lebih cepat? Kenapa nggak dilakukan di awal? Itu kan yang terus menjadi pertanyaan kita gitu. Lalu di pertandingan kedua, kalau gue harus bilang ini adalah laga terbaik timnas kita
sejak dipegang Patrick Kluivert. Butuh 8 pertandingan untuk akhirnya kita bisa main bagus. Lawan China kita menang di sini, kita nggak main bagus. Lawan Bahrain di sini kita juga nggak main bagus. Tapi kita bisa menang. Sementara kemarin kita main bagus. Kita bisa dominate, kita bisa create possessions. Untuk pertama kalinya kita bermain with the purpose gitu. Lu tahu pemain ini akan melakukan apa, positioningnya akan ada di mana, itu nyaris sempurna lah ya. Cuman ya Irak juga pasti siap membaca situasi. Graham Arnold sebelum pertandingan dia bilang, gue nggak mikirin Arab Saudi, gue pikirin cuma laga ini, gimana caranya kita bisa menang di laga ini. Dia mempelajari cara bermain kita, dia mempelajari gimana kemarin Arab ngegolin kita dengan skema yang sama, mereka bisa mencetak gol. Jadi ya yang gue sayangkan adalah ketika justru kita bermain udah mulai oke nih, tapi justru kita nggak dapat hasilnya. Ya, dan Carrasco, kalau melihat di laga-laga di mana dibutuhkan experience seorang pelatih, tentunya dari perjalanan panjang di awal menuju ke round 2, 3, bahkan lolos ke round keempat, di tengah ada pergantian memang dengan hadirnya Kluivert, tapi juga kita lihat bagaimana sebenarnya personel di tim ini juga berubah dengan semakin bermutu harusnya. Yang sudah ada sekarang yang di bawah asuhan dari Kluivert berbeda dengan misalnya yang diasuh oleh Shin Tae-yong untuk awal perjalanan. Adisi-adisi yang begitu fantastis dengan pemain yang punya experience di Eropa. Harusnya senjatanya sudah lengkap. Tapi mengapa senjata ini tumpul di momen di mana dibutuhkan mereka untuk bisa mempertahankan keunggulan misalnya, mencetak gol lebih banyak lagi, dan apalagi di laga menghadapi Irak dengan dominasi possession, dengan peluang yang ada, tapi kok begitu sulit pemain-pemain yang sudah dikatakan levelnya mungkin sudah elite di Eropa, bermain untuk tim-tim seperti Gladbach, Sassuolo misalnya, tapi outcome-nya masih mengecewakan. Apakah ada masalah ini dengan kepala yang ada di atas sebagai pelatihnya, atau ada masalah ketika para pemain tidak bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan sehingga resultnya tidak sesuai dengan harapan? Ya memang menurut saya si Kluivert masuk di sini di momen sangat sulit buat timnas karena memang waktunya dia nggak ada sama sekali. Pelatih itu yang sebenarnya pegang timnas di negara apapun itu sangat sulit karena dia jarang ketemu sama pemain. Dia harus terbang ke sana ke sini supaya bisa lihat di klub semua pemain. Dan itu menurut saya sangat kesalahan dari PSSI karena ganti Shin Tae-yong kita tinggal 4 pertandingan atau 2 pertandingan sangat krusial. Tetaplah sama dia. Kalau kita gagal ya udah gagal sama dia karena memang proses itu udah 5 tahun dia di sini sama kita, dan memang dia kenal semua pemain. Dia di berapa pemain dibilang seperti orang tua dong dia. Sangat dekat sama pemain itu sangat penting. Kalau kita punya pelatih yang dekat sama pemain, itu percaya diri kita sangat luar biasa itu. Memang kalau ada pelatih baru, ya butuh waktu lah untuk pemain dekat dia sama pelatih juga, pemain sama pelatih juga dekat sama pemain. Dan kita bisa lihat ada contoh aku sangat ingat karena itu negara Chile. Waktu Chile juara Piala Amerika 2015, diganti pelatih. Habis juara, ganti pelatih ada di juara Piala 2016 di Amerika, kan? Copa Centenario. Juara lagi. Apa yang dia lakukan pelatih baru? Main sama tim yang sama. Dia pakai semua tim yang sama karena prosesnya udah di situ dia. Dia nggak ganti satu pun pemain. Apa yang dia juara lagi? Harusnya kita selalu bilang ya, belajar dong dari kalau pelatih harus belajar juga lebih dari pemain bola ya. Sangat sulit jadi pelatih juga. Dan apa yang Kluivert dilakukan harusnya ikut tim yang ditinggalin sama Shin Tae-yong. Kenapa dia di lawan Arab pakai pemain yang sebenarnya udah nggak dipakai di timnas? Kenapa bisa berubah total di pertandingan kedua? Memang dia nggak ada asisten atau tim analisis yang bisa lihat pertandingan sebelumnya? Harus dong. Kalau saya masuk tim, contoh besok saya masuk di tim dia, saya tanya dong, biasanya kamu pakai pemain siapa? Itu karena saya baru nggak kenal, ya kan? Jadi waktunya memang sangat pendek, dia nggak bisa apa-apa. Harusnya udah ikutlah sama tim yang dulu.
Ini kemarin kalau kita draw aja masih bisa lolos dong. Iya. Kalau Arab kan menang lawan Irak nanti bisa. Kalau Irak kan kalah kan Masih ada kesempatan. Masih ada dong. Masih ada. Tapi udah gagal total dan sangat sedih karena ini aku ingat ada tahun 2000-an ada iklan saya sangat ini masih di sini yang bilang pertama kapan Indonesia masuk Piala Dunia. Ingat nggak itu ada iklan di sini. Aku ini momen yang harus dijawab itu iklannya. Tapi ya kita gagal dan aduh sangat sedih. Aku nggak tahu kapan kalau di Piala Dunia ke depan kita bisa masuk seperti ini ya. Karena memang pemain juga ya pasti ada rotasi pemain, ada pemain baru yang dari Liga Indonesia harus muncul. Kita harus cari kita striker yang dan seperti Kurniawan, seperti Hanjaya Kusuma yang mereka bisa ya top skor lah begitu. Kita butuh tapi murah-murah kan dari liga kita lah. Iya. Jangan kita awalnya mulai dengan pemain naturalisasi, tapi menurut saya terlalu banyak lah sekarang. Kenapa liga kita nggak jalan? Jadi harus diperbaiki itu juga supaya di Piala Dunia ke depannya ada lebih banyak pemain dari liga kita sendiri.